Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada malam hari ini atau sore hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Imam Asy-Syafi'i, untuk sama-sama kita duduk bermajelis ilmu, mempelajari satu materi dalam ilmu akidah, yaitu tentang al-kabair, dosa-dosa besar yang kita bacakan dari kitab Al-Kabair karangan Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga beliau dan semua kaum muslimin yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mendengarkan dosa besar yang ke-11, yang mana pada pekan lalu atau bulan lalu telah kita bacakan dosa besar yang ke-9, yaitu al-kadzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ringkasannya, bahwa kalau berdusta secara umum, bohong secara umum itu suatu yang dosa besar, apalagi berdusta, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdusta atas nama seorang manusia lain, itu tidak memiliki efek hukum syariat. Akan tetapi kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka di sini ada efek hukum syariat. Jadi ada kaitan dengan hukum syariat. Mengapa? Karena ucapan beliau adalah sumber hukum syariat, wahyu. Demikian pula dengan tindakan atau perbuatan beliau, yang juga merupakan salah satu sumber syariat. Oleh karena itu, berdusta atas nama Rasulullah SAW, baik menisbatkan ucapan kepada beliau
atau menisbatkan perbuatan kepada beliau atau bahkan persetujuan, ini merupakan dosa besar, ya, lebih besar daripada berdusta atas nama selain beliau alaihi salatu wassalam. Kemarin kita bacakan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan dusta atas nama orang selain aku, kata beliau. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini ancaman, ya, bagi yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan juga kemarin, ya, kalau kita mungkin, ya, insyaallah tidak ada niat untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Akan tetapi kadang-kadang sebagian orang teledor ketika mendapatkan suatu ucapan yang nampaknya bagus, kemudian disebutkan itu adalah hadis Nabi SAW, langsung dia sebarkan, ya, kepada orang-orang. Niatnya baik, ya, akan tetapi dia kurang tasabbut, kurang tabayyun, kurang teliti. Harusnya dia cek dulu, dia cross check dulu, benarkah itu hadis? Kalau memang itu hadis Nabi SAW, dia cek dulu bagaimana pendapat para ulama terkait hadis itu, apakah hadisnya sahih atau tidak. Karena ini adalah tanggung jawab atau amanah kita ketika hendak menyebarkan hadis Rasulullah SAW. Jangan seperti, ya, orang yang pernah saya ceritakan di sini, ya, orang di Arab Saudi, dia khutbah Jumat, ya, hadis-hadis yang dia bawakan dari awal sampai akhir semuanya hadis palsu. Karena dia tidak tahu, dia ambil hadis itu dari sebuah buku judulnya Al-Mawdu'at. Yang dalam istilah ilmu hadis, Al-Mawdu'at artinya kumpulan hadis-hadis palsu. Karena dia nggak tahu maksud dari buku itu, dia ambil saja hadisnya, ternyata hadis-hadisnya palsu. Dia tidak punya niat sengaja untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tetapi dia sebabkan hadis-hadis palsu itu di atas kebodohan. Makanya perlu untuk tasabbut, perlu untuk tabayyun. Ya. Alhamdulillah kita selesaikan itu pada bulan lalu. Kemudian dosa besar yang ke-10 sudah kita bahas dulu, yaitu iftar Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Berbuka pada siang hari Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah, keringanan. Ya, dulu pas bulan, ya, menjelang Ramadan kalau nggak salah, ya, kita bahas ini dosa besar yang ke-10, yaitu orang yang berbuka tidak puasa pada bulan Ramadan, tapi bukan karena adanya uzur, dia tidak sakit, ya, bukan pula orang yang dapat rukhsah, dia juga bukan orang yang safar misalkan, dia orang mukim sehat, ya, tapi nggak puasa sengaja, maka ini merupakan termasuk dosa besar, ya, seperti orang yang tidak melaksanakan sholat. Karena sebagaimana sholat, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam. Baik, kemudian kita lanjut sekarang ke poin nomor 11. Dosa besar yang ke-11 dibawakan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu al-firaru minaz-zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan peperangan. Maksudnya orang yang berlari meninggalkan medan peperangan ketika pasukan kaum muslimin sudah bertemu dengan pasukan kaum kafirin. Ya. Jadi ketika sudah bertemu, sudah terjadi mungkin pertikaian peperangan, dia lari untuk meninggalkan medan perang tersebut karena takut mati. Kecuali orang yang lari
dia mundur ke belakang atau ke samping, namun dengan niat untuk mencari taktik, ya, mencari celah, ya, untuk agar bisa apa, mengalahkan orang-orang kufar. Maka ini tentu berbeda niatnya, ya, karena niatnya tetap masih perang, cuman dia kembali atau berlari mencari celah-celah, mencari tempat yang dia anggap itu bagus untuk menyerang orang-orang kufar ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika ada yang lari dari medan perang, maka ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa'al aduwi, fa idza laqitumuhum fasbutu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tatamannau, janganlah kalian mengangan-angankan liqa'al adu, untuk bertemu dengan musuh." Jadi tidak boleh kita mengharapkan terjadinya peperangan, mengangan-angankan nanti kalau kita perang sama Londo, nah, misalkan, ya, sama orang-orang kafir yang datang menyerang negara kita, insya Allah saya akan jihad. Karena jihad di medan perang itu bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang ringan. Kita aja disuruh jihad pakai harta, seberapa kuat jihad kita itu, ya. Itu baru pakai apa? Harta. Kalau dompet itu ada 100.000 sama 10.000, biasanya yang masuk ke masjid yang mana? Yang 10.000, bukan yang 100.000. Itu contoh bagaimana jihad kita dengan harta masih sangat rendah. Nah, sedangkan jihad di medan perang itu nggak lagi pakai harta, tapi pakai nyawa, sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Yang mana manusia fitrahnya pengen hidup lama, sedangkan orang yang di medan jihad, medan peperangan, ya, tidak akan hidup lama, karena itu adalah medan terjadinya pertempuran, ya. Maka Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian mengharapkan, mengangan-angankan untuk bertemu dengan musuh, berperang dengan musuh. Fa idza laqitumuhum, namun kalau kalian sudah bertemu dengan mereka, fasbutu, maka teguhlah kalian. Jangan lari mundur ke belakang, karena itu merupakan dosa besar. Ya. Ini adalah petunjuk yang baik dari Nabi kita yang mulia sallallahu. Ketika dalam kondisi damai, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian angan-angankan bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah ketemu dalam suatu kejadian, ya, fasbutu, maka teguhlah kalian, kokohlah kalian, teguh di medan apa? Di medan perang. Dan itu, ya, ketika kita enggak terbiasa dengan jihad, menjadi hal yang berat, ya. Alhamdulillah, di negara kita sudah mendapatkan kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan orang-orang kufar. Ya, meskipun kita katakan enggak 100% merdeka, kita semua tahu lah, banyak tekanan-tekanan dari orang-orang kufar itu terhadap negara kita. Akan tapi ala kulli hal, secara umum kita sekarang mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, ya. Kita dipimpin oleh pemerintah yang muslim. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat sejarah bahwa kemerdekaan ini bukanlah dicapai dengan uang atau tenaga atau kecerdasan, enggak, tapi dengan juga perjuangan jihad, ya, di medan perang. Tidak satu dua orang pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur, ya, ketika mereka berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Semoga Allah menerima, ya, mereka yang muslim, termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Jadi berjihad itu bukan hal yang
mudah. Maka Nabi ajarkan jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Namun fa idza laqitumuhum, kalau kalian sudah bertemu di medan perang dengan musuh, fasbutu, maka teguhlah, kokohlah. Jangan mundur ke belakang. Baik, di antara dalil yang beliau bawakan tentang masalah ini bahwa lari dari medan perang merupakan dosa besar. Ayat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 16. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu." Dan barang siapa yang pada hari itu, hari peperangan itu, memalingkan punggungnya ke belakang, lari, illa kecuali mutaharrifal liqital, dia mencari siasat untuk berperang lagi, au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia berkumpul kepada kelompok yang lain, kelompok mujahidin yang lain, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh dia telah membawa kemurkaan dari Allah. Ketika sudah di medan perang, ya, orang yang mundur ke belakang, maksudnya lari ke belakang atau ke samping atau kemana, lari, ya, kecuali orang yang apa tadi, mutahayyizan liqital, mutaharrifan liqital, orang yang mengambil siasat, dia sengaja mundur untuk nanti menyerang lagi, au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia mundur untuk bergabung dengan kelompok yang lain, ya. Selain itu, maka faqad ba'a bighadabin minallah, yang telah membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini ancaman, ya, bagi orang yang, ya, orang yang lari dari medan perang. Ya, alhamdulillah kita nggak ada perang. Ya, alhamdulillah Allah berikan keamanan pada negeri kita dengan banyak sebab tentunya. Coba kita lihat, ya, di negara-negara Timur Tengah, ya, banyak negara kita, saudara kita kaum muslimin di sana yang sampai hari ini belum mendapatkan ketenangan, ketentraman. Ya, seperti di Libya, ya, banyak kelompok-kelompok atau negara-negara yang memiliki kepentingan, ya, dengan Libya, sehingga mereka masuk ke negara Libya dengan beberapa alasan. Terjadilah peperangan, ya, di negara Libya. Korbannya siapa? Kaum muslimin. Padahal Libya, ya, sebelum terjadinya pergolakan ini termasuk negara di Afrika yang paling kaya, negara Islam, ya, negara kaum muslimin yang paling kaya. Meskipun kita nggak sepakat dengan presidennya saat itu, Muammar Qaddafi. Muammar Qaddafi itu Qur'ani, dia tidak mau mengambil sunnah, hadis sebagai sumber hukum. Dia hanya mau mengambil Al-Quran. Itu pun ditambah dengan catatan dia sendiri. Ya, bahkan ada sebagian ulama Saudi yang memberikan hukum murtadnya Muammar Qaddafi. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, tapi rakyatnya adalah kaum muslimin yang berpegang dengan agama. Mazhabnya Maliki, ya, riwayat Al-Quran yang mereka gunakan riwayat Qalun, sedikit berbeda dengan yang kita gunakan di Indonesia, riwayat Hafs dan Asim. Ya. Setelah terjadi pergolakan itu semuanya hancur, ya, dan banyak para ulama yang meninggal dunia, dan sekarang banyak terjadi fitnah di Libya, bahkan di antara para pemuda yang menisbatkan diri mereka kepada manhaj salaf. Ya, ada yang terbawa kepada pemahaman Khawarij, ya, karena syubhat yang disebarkan oleh, ya, kelompok-kelompok tersebut. Maka ini fitnah namanya, fitnah dalam agama, fitnah dalam dunia. Dan alhamdulillah itu tidak ada di negara kita. Meskipun ketika pemilu terjadi kontok-kontokan, ya, cuman alhamdulillah belum ada sampai kejadian pertumpahan darah, dan itu mengerikan. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala, darah, nyawa seorang mukmin itu jauh lebih mulia daripada
dunia seisinya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la zawalu dunya ahwalu indallah min qatli rajulin muslim atau mu'min. Sungguh hilangnya dunia seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Ya kalau udah terjadi fitnah begitu, berapa orang yang meninggal? Nggak bisa dihitung. Ya, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Ya, di Suriah pun seperti itu. Allah musta'an. Di Irak sampai saat ini kaum muslimin sunnah di sana terus mengalami penindasan. Ya, meskipun sudah ada upaya-upaya untuk perbaikan, akan tapi tetap kaum muslimin sunnah di sana ditindas. Ketika mereka lemah, mereka akan dibantai. Allah musta'an. Makanya benarlah hadis yang sering saya ulang-ulang sampai kita paham tentang nikmat apa? Tiga nikmat dunia. Intinya tiga nikmat dunia cuma tiga. Kata Nabi yang mulia sallallahu man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya bi asriha. Barang siapa yang di antara kalian masuk waktu pagi hari dalam kondisi aman di rumahnya, dia enggak merasa ada yang membunuh dia. Dia merasa istrinya aman, keluarganya aman di rumah, tempat usahanya aman, ya, kendaraannya aman, ya. Mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, tidak sakit. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang bisa dia makan pada hari itu. Maka Rasulullah apa? Seakan-akan dikumpulkan dunia itu untuk diri. Ya kalau antum punya harta banyak, hilang rasa aman, saling bunuh-bunuhan di antara tetangga. Nah, bagaimana kita akan menikmati harta yang kita miliki? Ya. Jadi, ya, hendaklah kita banyak-banyak bersyukur, ya, dan juga bersabar ketika melihat mungkin dari pemimpin kita ada sebagian hal yang kurang sesuai dengan syariat. Selama dia muslim, tidak boleh seorang itu berontak kepada pemerintah muslim yang sah. Ya. Ini di antara hikmahnya. Meskipun kata Rasulullah, wa in daraba dhahrak, meskipun dia memukul punggung kamu dipecut sama pimpinan kamu, ya, asmi isma'wati, dengar dan taat dalam kebaikan. Ya. La tanza'anna yadan an ta'atin, jangan kau angkat tanganmu dari ketaatan kepadanya. Jangan angkat senjata, tak boleh selama dia muslim. Syaratnya ini, dalam hadis yang disebutkan ma aqama fikumus shalah, selama dia masih menegakkan salat di antara kalian. Ketika dia masih salat, sabar meskipun banyak kekurangannya. Ya. Antum tahu dahulu, ya, pada zaman Khilafah Abbasiyah, ketika para Khulafah Abbasiyah yang saat itu dipimpin oleh Abu Abdullah As-Saffah, kemudian dilanjut oleh adiknya namanya Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah, ya, memberontak kepada para penguasa dari Bani Umayyah pada tahun 130-an Hijriah. Ya. Itu tidak dengan damai pemberontakannya, tapi dengan senjata, dengan, ya, darah yang sangat banyak, hingga tidak tersisa dari keturunan Bani Umayyah yang laki-laki. Bayangkan satu kabilah Bani Umayyah yang laki-laki kecuali satu orang, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Bayangkan dari 100 ribuan orang, habis semua yang laki-laki, tinggal satu. Diapakan? Disembelih. Oleh siapa? Oleh pasukannya Abu Ja'far Al-Mansur. Bahkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur sendiri. Kejam enggak? Kejam. Namun ketika sudah selesai Bani Umayyah, resmi Bani Abbasiyah menjadi pemimpin, para ulama membaiat Abu Ja'far Al-Mansur. Meskipun naik jadi pemimpin dengan kekejaman yang sangat kejam. Kenapa? Ma aqama fikumus shalah, selama masih menegakkan salat di antara kalian. Ini fikih yang perlu kita pahami. Karena taat kepada pemerintah, pemimpin merupakan sumber kemaslahatan yang baik bagi masyarakat.
dan nggak boleh memprovokasi masyarakat atau benci kepada pemerintah atau bahkan membangkang kepada pemerintah atau bahkan apa? Memberontak kepada pemerintah. Karena mafsadat pasti akan jauh lebih besar daripada maslahat yang diinginkan. Dan umat Islam sudah ya berpuluh-puluh kali merasakan hal tersebut. Tidaklah ada pemberontakan kecuali apa? Madarat, kejelekannya lebih besar daripada maslahat yang diinginkan. Baik. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya berlari dari medan perang merupakan dosa besar, hadis yang dulu sudah kita baca tentang 7 perkara yang membinasakan. Hadis nomor 2 di sini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Sebenarnya banyak, tapi kenapa Nabi sebutkan hanya 7? Ini yang paling besar. Ya. Yang pertama apa? Asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sihru, sihir, sudah kita bahas. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Bunuh orang lain. Berikutnya, aklu riba, memakan harta riba, sudah kita bahas. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan dulu. Ya, kalau sekedar memakan saja, kalau yang ngurus itu memang membutuhkan, tidak masalah, tidak berdosa. Nah, tapi ada yang terlarang ketika menjadikan itu sebagai sumber kekayaan. Dia nggak butuh, kemudian memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ini dosa besar. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, ya berpaling, lari ketika pada hari pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang kufar. Yang ketujuh, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang muslimah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ini adalah perkara yang membinasakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berlari dari medan perang merupakan salah satu dari 7 perkara yang membinasakan, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwan dengan berikutnya. Poin yang ke-12. Dosa besar yang ke-12 yaitu zina. Wa ba'duhu akbaru itsman min ba'din, dan sebagian zina itu ada yang lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Jadi zina itu sendiri adalah dosa besar, namun sebagian zina ada yang lebih besar daripada perbuatan yang lain. Dan menyebarnya zina merupakan salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat. Jadi menyebarnya, semaraknya zina merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Dan banyaknya orang yang menghalalkan perbuatan zina juga merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat. Ya. Sebagaimana hadis tentang musik juga, dalam satu hadis yang sama, bahwa akan datang satu zaman, ya, di mana orang-orang menghalalkan apa? Yastahilluna al-hirra, menghalalkan al-hirra. Al-hirra yaitu az-zina, perzinaan. Wal harira, kain sutra bagi laki-laki, ini enggak boleh.
ya, haram. Kok ada yang menghalalkan? Ini tanda akan dekatnya hari kiamat. Wal khamr, minuman keras. Terakhir apa? Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nah, berarti 4 perkara itu perkara yang haram, yang akan datang orang-orang yang menghalalkannya atau berupaya untuk menjadikannya apa? Sesuatu yang halal. Dan zina itu adalah, ya, jadi jangan salah menafsirkan zina, ya. Karena salah mentafsirkan kalimat zina itu menjadikan pemahaman seseorang, ya, keliru tentang definisi zina, sehingga ada orang mengatakan, ya, doktor, ya, sekolah tinggi terkenal, ya, di negara kita mengatakan kalau suka sama suka maka bukan disebut dengan zina. Ini tafsiran dari mana? Zina adalah perbuatan berhubungan, ya, badan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa didasari dengan akad pernikahan, ya, dan bukan perbudakan. Sebab dalam Islam ketika seorang laki-laki punya budak perempuan, maka budaknya itu sah untuk digauli sebagaimana istrinya, dan bukan dikatakan zina. Adapun zina tadi, ya, hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tidak di atas akad pernikahan dan perbudakan. Karena yang menjadikan seorang laki-laki dan seorang wanita itu halal untuk berhubungan badan hanya 2 tadi. Di atas akad pernikahan, dia menikah resmi, ya, dengan pernikahan yang kita ketahui, atau dengan cara perbudakan, seorang laki-laki membeli seorang budak. Akan tapi zaman sekarang nggak ada budak, meskipun ada yang jual. Katanya di sebagian negara Eropa ada perempuan-perempuan dijual, dipajang kemudian dijual, tapi dia bukanlah budak. Ya, karena nggak ada perbudakan, dia aslinya seorang yang merdeka. Meskipun dijual, itu nggak boleh. Menjual orang merdeka dijadikan budak, ini dosa besar. Meskipun dijual, dia tetap bukan seorang budak, ya, itu hanyalah salah satu sarana untuk perzinahan tadi. Tapi nanti suatu zaman akan kembali lagi, ada lagi perbudakan. Dan sebab adanya perbudakan adalah kekufuran. Ketika masih ada kekufuran, maka masih ada kemungkinan untuk terjadi perbudakan lagi. Namun antum harus tahu bahwasanya agama Islam satu-satunya agama di dunia yang menganjurkan untuk memerdekakan budak dalam agamanya, dalam syariatnya. Adapun kalau dikatakan Amerika yang dahulu, ya, meniadakan perbudakan pada zaman Presiden Chaba dulu, itu yang pertama kali, kemudian diikuti negara-negara yang lain. Sebenarnya Islam sejak pertama kali datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sudah menganjurkan untuk memerdekakan seorang budak yang dia miliki, ya. Bahkan Islam memiliki aturan ketika seorang memiliki budak, bagaimana dia berinteraksi dengan budaknya. Pada zaman dahulu budak itu seperti, mohon maaf, seperti hewan. Nggak usah diurus, nggak diurus, seperti hewan. Diperlakukan sesuka majikannya. Maka ini haram dalam Islam. Seorang budak itu punya hak. Dia punya hak diberi pakaian, punya hak diberi makanan yang layak, kemudian tidak diberikan beban pekerjaan kecuali yang dia mampu. Dibeda dalam masalah perbudakan ini antara Islam dengan agama-agama selain Islam, dan itu tertuang langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menunjukkan ini adalah syariat, bukan sekedar adat orang Arab, bukan, tapi ini syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum pelajari masalah perbudakan, antum akan mendapatkan keindahan agama Islam. Ketika seorang budak sudah dibebaskan oleh tuannya, atau dia membeli dirinya sendiri dengan istilah mukatabah,
lalu merdeka, maka statusnya sama dengan kita yang merdeka ini. Ketika dia muslim, ya sholat di samping kita, nggak masalah. Bahkan kadang-kadang dia lebih mulia daripada sebagian orang yang dilahirkan merdeka. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah, sebelum dibebaskan dia budak dari Ethiopia, dari Habasyah, warnanya hitam, gelap, tidak ada nilainya ketika itu sebelum Islam. Ketika sudah menjadi seorang muslim, maka dia adalah saudara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dibeli oleh sahabat Abu Bakar dan dimerdekakan, lalu menjadi salah seorang tokoh di kalangan para sahabat, menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah katakan, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu, sendalmu di surga?" Siapa itu? Bilal, seorang mantan budak. Jadi Islam agama yang paling indah ketika kita membahas tentang masalah perbudakan. Namun orang-orang kufar dan orang-orang munafikin menggambarkan Islam agama yang terus mengekspos mengeksploitasi orang-orang dengan perbudakan. Karena masalah perbudakan ada dalam syariat Islam. Namun kita katakan tidak ada agama di dunia ini yang paling baik memperlakukan dan interaksi dengan orang-orang yang dijadikan budak kecuali agama Islam. Baik, kita lanjut setelah salat Isya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.